Shalom, sudah yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa kembali melalui Rumus Kehidupan. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita sebagaimana biasa setiap hari. Kita akan belajar dari kitab Wahyu pasal 11 ayat yang ke-10. Yang demikian bunyinya, dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Nah, ayat ini adalah lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya yang berbicara tentang bagaimana Allah mengirimkan dua saksinya, Allah mengirimkan dua utusannya ke dalam dunia yang dipercaya oleh banyak penafsir sebagai Musa dan Elia, walaupun sebagian menafsirkan bahwa itu adalah Elia dan Henokh, tetapi sebagian besar percaya itu adalah Musa dan Elia. Dan ayat-ayat sebelumnya juga menceritakan kepada kita bagaimana antikris akhirnya membunuh dua saksi Allah ini. Dan Alkitab berkata juga bahwa mayat mereka dibiarkan berada di jalan dan orang-orang dari seluruh bangsa, bahasa, kaum, mereka melihat mayat mereka tergeletak di jalan di kota Yerusalem selama 3,5 hari lamanya. Dan ayat 10 berkata bahwa mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu. Dan berpesta. Jadi mereka bukan hanya bergembira, bukan hanya bersukacita, tetapi mereka berpesta dan saling mengirim hadiah. Karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Nah, kita melihat di sini ada orang mati, tetapi justru dunia bersukacita, dunia bergembira. Kenapa? Karena selama hidupnya, selama pelayanannya, walaupun dalam periode yang tidak terlalu panjang, dua saksi ini telah memberitakan kebenaran, memberitakan Injil, memberitakan berita yang benar. Sementara nabi-nabi palsu, para pengikut antikris, memberitakan berita-berita yang bukan kebenaran, berita-berita yang menyenangkan, berita-berita yang nikmat untuk daging. Tetapi dua saksi Allah ini memberitakan berita kebenaran. Dan kita melihat bahwa berita yang disampaikan itu bukan hanya sekedar disampaikan, tetapi Alkitab berkata karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Jadi rupa-rupanya orang-orang pada akhir zaman akan tersiksa oleh berita-berita dari kedua saksi Allah ini. Nah, kita melihat bukan hanya sekali ini saja berita-berita kebenaran itu menyiksa banyak orang. Kalau kita melihat kehidupan Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan pun juga bukan merupakan berita yang menyenangkan bagi banyak orang pada masa itu. Nah, tepat kalau kita membaca bahwa memang terang telah datang ke dalam dunia, tetapi orang-orang lebih menyukai kegelapan daripada terang karena pekerjaan mereka jahat. Jadi kita melihat di sini pada akhirnya para pecinta kegelapan menunjukkan kebencian mereka kepada Yesus dengan memakukannya di atas kayu salib. Kebenaran tidak diterima oleh dunia. Dan ini jelas sudah terlihat tanda-tandanya. Kegelapan tidak bisa mentolerir cahaya karena cahaya itu menyakitkan. Coba Anda biasa tidur di ruangan gelap, kamarnya lampunya dimatikan, lalu di tengah-tengah malam tiba-tiba lampu yang terang itu dinyalakan, maka Anda akan merasa tersakiti. Dan inilah yang sedang terjadi, bahwa dunia di mana kita tidak usah menunggu sampai nanti ya, di zaman masa kesusahan besar. Di zaman sekarang saja kita melihat bagaimana kebenaran dan berita kebenaran itu sudah menyiksa banyak orang, sehingga mereka bukan menerima kebenaran tetapi berusaha mempersekusi atau menyiksa, berusaha membunuh orang-orang yang memberitakan kebenaran. Jadi mereka sebetulnya tidak suka kepada beritanya,
Tetapi karena mereka tersakiti, mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan berita itu, kebenaran itu, kecuali dengan membunuh pemberita-pemberitanya. Dan inilah yang terjadi di mana-mana hari-hari ini. Bukan saja di kalangan orang Kristen mengalami persekusi, mengalami ancaman, mengalami persekusi dari orang-orang non-Kristen, tetapi bahkan di kalangan orang-orang Kristen sekalipun, pemberita kebenaran sekarang ini dibenci. Dan itulah yang sedang terjadi hari-hari ini. Berita tentang kebenaran sangat menyakitkan atau menyiksa bagi mereka yang akan binasa. Nah, berita palsu akan sangat menyenangkan bagi orang-orang yang akan binasa. Berita tentang berkat dan kelimpahan tentunya sangat menyenangkan bagi orang yang binasa. Tetapi berita tentang pertobatan adalah berita yang sangat menyakitkan. Saya ingin meluruskan, saya tidak anti dengan berita tentang berkat dan kemakmuran. Tetapi yang saya tentang adalah kalau hanya sebatas itu yang disampaikan. Karena sesungguhnya yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita adalah pertobatan. Yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita adalah hidup yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Jangan menggunakan Tuhan untuk mencapai tujuan-tujuan duniawi. Tapi pakailah apa yang Tuhan sudah berikan untuk mencapai tujuan kita, yaitu semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa supaya renungan ini menjadi berkat dan pelajaran bagi kita sekalian. Tidak usah heran kalau terjadi persekusi di mana-mana. Tidak usah heran kalau Anda dibenci selama Anda memberitakan kebenaran, karena itu adalah upah yang kita terima. Dan tidak usah mundur, tidak usah putus asa, berhenti memberitakan kebenaran hanya karena orang-orang menolak kebenaran itu sendiri. Karena masanya akan tiba bahwa dunia tidak lagi menyukai kebenaran. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biar firman ini jadi kekuatan bagi kami menjalani kehidupan hari ini. Nama Tuhan Yesus dipuji, dimuliakan. Terus kuatkan kami di dalam mengikut Engkau setiap hari. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.